Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan juga Perdagangan Diskuperindak Kota Batu melalui UPT Metrologi Legal melaksanakan inspeksi BDKT atau barang dalam kemasan terbungkus ke sejumlah pusat penjualan oleh-oleh di sekitar Kota Batu. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Diskuperindak Kota Batu melalui UPT Metrologi Legal melaksanakan inspeksi BDKT atau barang dalam kemasan terbungkus ke sejumlah pusat penjualan oleh-oleh di sekitar Kota Batu. Kegiatan ini secara berkala dilaksanakan oleh Diskuperindak dalam upaya melindungi dan meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu. PLT Kepala Diskuperindak Kota Batu Dian Fakhroni mengungkapkan dari hasil sampling di beberapa pusat oleh-oleh secara umum berat bersih produk masih dalam kategori aman. Hanya saja terdapat beberapa catatan pembetulan terkait pelabelan produk yang perlu diperbaiki ke depannya. Inspeksi barang dalam kemasan tertutup yang dilaksanakan kali ini bertepatan dengan momen libur panjang sekolah dan respon cepat dari Diskuperindak Kota Batu atas keluhan yang disampaikan oleh wisatawan atas pembelian keripik buah yang isinya didominasi oleh angin. Langkah ini diambil untuk memastikan kesesuaian berat produk kemasan serta menguji akurasi alat timbang yang digunakan oleh para pelaku usaha demi melindungi hak-hak konsumen. Kota Batu yang dikenal sebagai kota wisata di tingkat regional dan nasional tentunya menjadi magnet bagi para wisatawan. Kehadiran para wisatawan ini erat kaitannya dengan berbagai pilihan oleh-oleh yang tersedia. Terima kasih atas kehadiran dari Disperindak untuk sosialisasi mengenai BDKT barang dalam kemasan tertutup. Alhamdulillah dengan inspeksi ini sangat memberikan manfaat dan ilmu-ilmu baru mengenai kecocokan gramasi, ke kemasan packaging yang seperti apa yang layak untuk khalayak, penulisan font, terus juga pengukuran tera dalam timbangan itu sangat bermanfaat bagi kami. Jadi kita mendapatkan ilmu baru yang mana untuk pelayanan kita kepada konsumen bisa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Disperindak. Jadi hal ini bisa mencegah terjadinya komplain-komplain dari konsumen mengenai kurangnya gramasi, mengenai packaging yang mungkin kurang higienis dan kurang layak, juga mengenai penulisan-penulisan yang nanti dalam pembacaan untuk user itu bisa menimbulkan dilematis. Jadi dalam hal ini saya terima kasih, ini sangat membantu kami sebagai wadah UMKM Kota Batu untuk mengerti standar-standar yang ada di Kota Batu ini seperti apa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Pelaku usaha oleh-oleh di Kota Batu merasa terbantu dengan dilaksanakannya inspeksi BDKT yang dilaksanakan Diskuperindak Kota Batu melalui unit metrologi legal, sehingga dapat memahami update tentang regulasi terkait barang dalam kemasan tertutup. Inspeksi BDKT bertujuan melindungi hak konsumen dari praktek curang dan memberikan kepastian bahwa barang yang dibeli sesuai dengan informasi pada label kemasan, guna menjamin kualitas, berat atau volume, serta harga yang dibayarkan konsumen sesuai. Dan BDKT ke tempat toko penjualan oleh-oleh, dan di sana kita melakukan pengukuran terkait dengan gramasi dan penulisan yang sesuai dengan Permendak nomor 31, Permendak nomor 10 tahun 2011. Tadi kita ke tempat oleh-oleh di daerah Jogja, yaitu Kendedes. Mungkin ada cuma sedikit kesalahan tentang penulisan terkait gramasi masih masuk dalam BKD. Dan yang kedua ini tadi kita ke oleh-oleh harum manis yang beralamat di Oro-Oro Kota Batu. Kebetulan kita ketemu dengan manajernya. Ada produk yang perlu diperbaiki terkait dengan pihak susu, mungkin terkait untuk penulisan halal kemarin tidak dicantumkan dengan nomor halalnya, dan untuk mungkin tahun pembuatan yang perlu diperbaiki. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Batu, Furkon ATV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kepolisian Resor Malang berhasil mengungkap 20 kasus perkara tindak pidana curat, curas, dan juga curanmor. Selain menetapkan 19 tersangka, Satreskrim Polres Malang mengamankan 10 sepeda motor dan sejumlah alat yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Satreskrim Polres Malang beserta unit Reskrim Polres jajaran berhasil mengungkap puluhan perkara selama Juni 2026. Selama kurun waktu 1 bulan tersebut, Polres Malang berhasil mengungkap 20 kasus pencurian. Dari ungkap tersebut, polisi menetapkan 19 tersangka yang didominasi pelaku pencurian dengan pemberatan atau curat dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Dari total pengungkapan tersebut, 16 kasus pencurian dengan pemberatan. Dengan 14 tersangka, beragam modus digunakan mulai membobol rumah kosong saat ditinggal pemiliknya hingga merusak jendela menggunakan tang sebelum menggasak barang berharga. Selain itu, petugas juga mengungkap kasus pencurian kotak amal di sebuah masjid di Kecamatan Lawang, pencurian burung kicau di Kecamatan Wajak, hingga pencurian sembako yang dilakukan seorang supir pengangkut bahan pokok di sebuah rumah makan di Kecamatan Ture. Sedangkan curanmor ada 4 kasus dan polisi menangkap 5 tersangka serta menyita 10 unit sepeda motor. Saat melakukan aksinya, pelaku menggunakan alat berupa kunci T yang digunakan untuk merusak rumah kunci kendaraan. Sementara itu, salah satu pelaku yang menjadi perhatian adalah tersangka berinisial S, warga Kecamatan Tajinar. Pria tersebut merupakan residivis spesialis pembobol rumah kosong yang pernah dipenjara pada tahun 2017 dalam kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Singosari. Jadi selama Juni 2026 ini, Satreskrim Polres Malang beserta dengan jajaran telah melakukan beberapa pengungkapan, terutamanya pada perkara yang menjadi atensi atau menjadi perhatian pada masyarakat Kabupaten Malang yang setelah menjadi perhatian luas. Pada umumnya adalah pencurian-pencurian konvensional seperti pencurian dengan pemberatan maupun pencurian kendaraan bermotor. Jadi kami telah menerima beberapa laporan maupun aduan dari masyarakat tentang adanya beberapa masyarakat yang telah menjadi korban pencurian, terutama pada saat rumahnya ditinggal kosong. Nah, sehingga pada bulan Juni ini kami telah berhasil melakukan penangkapan terhadap 14 tersangka pencurian dengan pemberatan, terutama dengan modus yaitu datang dan mencuri pada saat korban tidak ada di rumah dan mengambil sejumlah barang. Kemudian terdapat juga pencurian dengan pemberatan menggunakan tang untuk menghancurkan jendela dan masuk dan mengambil barang yang di dalamnya. Kemudian beberapa pencurian lain seperti pencurian kotak amal di masjid di Kecamatan Lawang. Kemudian terdapat juga pencurian yang dilaksanakan oleh supir truk di salah satu restoran yang ada di Kabupaten Malang ini. Kemudian untuk curanmor sendiri, kami telah melakukan penangkapan terhadap 5 tersangka dan mengamankan barang bukti berupa 10 kendaraan bermotor roda 2 dan alat bantu berupa kunci T yang digunakan untuk menggondol atau ditusukkan ke stop kontak motor tersebut untuk memaksanya jalan dan mengambil paksanya. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, di antaranya 10 sepeda motor, telepon genggam, PlayStation, kotak amal, 9 jerigen minyak goreng, 2 karung beras masing-masing 25 kg, dan sejumlah minuman. Selain itu, ada beberapa alat yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Para tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan khusus tersangka residivis yang membawa senjata tajam, penyidik juga akan menjerat dengan undang-undang darurat. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Batu melalui tim URC Unit Reaksi Cepat berhasil mengungkapkan 3 kasus kejahatan mulai dari pencurian kendaraan bermotor hingga penadahan barang hasil curian. Dalam pengungkapan ini 5 tersangka berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti hasil kejahatan.
Satreskrim Polres Batu menggelar konferensi pers hasil pengungkapan 3 kasus kejahatan oleh tim URJ atau Unit Reaksi Cepat yang terjadi di wilayah hukum Polres Batu. Kasus pertama merupakan pencurian dengan pemberatan di wilayah Pujon, Kabupaten Malang. 2 tersangka berinisial GSL dan AFL ditangkap setelah diduga mencuri sepeda motor dengan merusak rumah kunci menggunakan kunci letter T. Kasus berikutnya terjadi di Desa Beji, Kecamatan Junorejo, Kota Batu. Seorang pelaku berinisial EW gagal membawa kabur sepeda motor setelah aksinya dipergoki warga dan berhasil diamankan petugas. Polisi juga mengungkap kasus penadahan barang hasil curian dengan 2 tersangka berinisial KW dan EWP. Keduanya diduga membeli dan membantu menjual hasil kejahatan yang dilakukan pelaku utama berinisial Y yang hingga kini masih dalam pencarian. Dari pengungkapan 3 kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor, telepon genggam, BPKB, STNK, pakaian pelaku, hingga rekaman CCTV yang menjadi petunjuk dalam proses penyidikan. Satreskrim Polres Batu menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk memburu pelaku utama serta mengungkapkan kemungkinan adanya jaringan penadahan lain. Mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Kemudian ada yang modusnya adalah masuk rumah dengan cara mencukit pintu atau jendela, kemudian masuk dan mengambil barang-barang yang berharga milik korban di dalam rumah tersebut. Kemudian ada satu modus lagi adalah kemudian mencari sasaran. Ketika mendapatkan sasaran, kemudian langsung mengambil sepeda motor milik korban tersebut. Kemudian untuk motif rata-rata sama, motifnya adalah untuk menguasai barang milik korban dengan melawan hukum atau melawan hak. Kemudian barang itu oleh para tersangka ini akan dijual dan tentunya uang hasil penjualan untuk dinikmati oleh para tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 482 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau penadahan, ancaman pidana 4 tahun penjara, pasal 476 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau pencurian, ancaman pidana 5 tahun penjara, pasal 477 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, pencurian dengan pemberatan, ancaman pidana 7 tahun penjara. Dari Kota Wisata Batu, Akbar ATV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah di Agropolitan News.